Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, di kali ini kita akan menyelami sebuah kisah unik dan mengejutkan dari seorang jemaah haji asal Indonesia. Bayangkan, di saat ia menjalankan ibadah hajinya, tiba-tiba kepala pria ini berubah menjadi kepala anjing. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi pada seseorang yang sedang menunaikan ibadah di tanah suci? Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Matahari bersinar terik di kota Mekah seakan membakar segala yang disentuhnya. Di tengah hiruk-pikuk jamaah haji, seseorang pria asal Indonesia bernama Haji Dharma berdiri dengan penuh khidmat. Ia telah melalui rangkaian ibadah dengan tekun, meyakini bahwa pengampunan atas dosa-dosanya sudah dekat. Namun suatu kejadian aneh mulai menghantui pikirannya. Setiap kali orang lain menatapnya, mereka tampak ketakutan, terkadang bahkan menghindar dengan wajah penuh kengerian. Dharma tidak mengerti apa yang terjadi. Ia merasa sehat-sehat saja, tak ada yang berubah pada tubuhnya. Hingga suatu hari saat ia bercermin di kamar hotel, ia tertegun, wajahnya masih sama tanpa ada yang aneh. Kenapa mereka semua takut padaku? Pikir Dharma kebingungan. Esok harinya saat mengikuti rangkaian ibadah di Masjidil Haram, ketakutan di mata orang lain semakin menjadi-jadi. Dharma tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada seseorang jamaah yang tampak sangat ketakutan saat melihatnya. "Apa yang terjadi? Kenapa kau takut padaku?" tanya Dharma dengan suara bergetar. Jamaah haji itu tergagap. Kepala Anda seperti kepala anjing. Dharma terpaku seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan segera ia kembali ke hotel dan kembali bercermin. Wajahnya tetap sama, namun perkataan jamaah tadi menggema di kepalanya. Malam itu Dharma tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya ia teringat sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam di benak. Di kampung halamannya Dharma adalah seorang penjual daging yang sukses. Namun kesuksesannya bukan tanpa noda. Ada satu peristiwa yang selalu menghantui hatinya, namun ia berusaha melupakannya. Dulu di pasar kampung ada dua penjual daging yang bersaing ketat, Dharma dan Budi. Budi adalah seseorang penjual daging yang jujur dan rajin. Banyak pelanggan yang mempercayainya. Namun Dharma dengan ambisinya yang besar merasa terancam. Ia ingin mendominasi pasar dan mendapatkan semua pelanggan. Pada suatu malam yang gelap, Dharma merancang rencana busuk. Ia menyelinap ke toko Budi dan menaruh beberapa potongan daging anjing di antara tumpukan daging sapi milik Budi. Keesokan harinya, Ladusing Kesehatan datang melakukan pemeriksaan rutin. Ketika daging anjing ditemukan di toko Budi, semua orang terkejut dan marah. Budi tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan akhirnya tokonya ditutup. Tidak hanya itu, Budi juga harus menghadapi hukuman penjara karena dianggap menjual daging tidak layak konsumsi. Dharma pun berhasil merebut pelanggan Budi dan menjadi penjual daging terbesar di kampung. Kembali ke Mekah, Dharma merasa gemetar. Mungkinkah semua ini adalah azab atas perbuatannya dahulu? Ia berusaha mengingkari, namun hati nuraninya tidak bisa dibohongi. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampunan dari Allah. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku menyesal atas perbuatanku," bisiknya dalam doa. Namun rasa bersalah itu tidak cukup hanya dengan doa. Dharma tahu, ia harus bertindak. Setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, ia pulang ke Indonesia dengan hati yang berat. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik,
tapi juga perjalanan spiritual yang menuntut penebusan. Setibanya di kampung halaman, Dharma langsung menuju rumah Budi. Rumah itu tampak kusam, jauh dari kesan bahagia. Budi yang kini telah keluar dari penjara tampak lesu dan tak bersemangat. Ketika Dharma mengetuk pintu dan Budi membukanya, terlihat wajah yang penuh keheranan. "Dharma?" tanya Budi, suaranya sangat serak. "Aku datang untuk meminta maaf," kata Dharma dengan suara gemetar. "Aku yang telah menjebakmu dengan daging anjing itu. Semua ini salahku. Aku sangat menyesal." Budi terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Kemarahan dan kesedihan terpancar dari wajahnya. Namun Dharma tidak berhenti di sana. Ia mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya. "Ini setengah dari seluruh hartaku. Gunakanlah untuk memulai kembali usaha dagingmu. Aku juga akan mengakui kesalahanku kepada semua orang." Budi tertegun, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perlahan ia mulai memahami kesungguhan Dharma. Meski rasa sakit dan pengkhianatan masih ada, Budi melihat ketulusan dalam mata Dharma. "Dharma, apa yang kau lakukan padaku adalah kejam, tapi aku menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahanmu dan mencoba menebusnya. Aku akan menerima bantuanmu, tapi luka ini butuh waktu untuk sembuh," kata Budi. Dan Dharma mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku mengerti Budi. Aku hanya berharap bisa memperbaiki kesalahanku dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kabar pengakuan Dharma segera tersebar di kampung. Banyak yang terkejut, namun juga banyak yang memuji keberanian Dharma untuk mengakui kesalahannya. Perlahan, reputasi Budi mulai pulih dan ia kembali membuka toko dagingnya. Sementara itu, Dharma menjalani kehidupan dengan kesadaran akan kesalahan masa lalunya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari berlalu dan meski rasa bersalah masih sering menghantui Dharma, merasa beban di pundaknya mulai berkurang. Ia tahu jalan penebusan masih panjang, namun ia siap untuk menjalani setiap langkahnya dengan penuh ketulusan. Kemudian suatu malam, setelah berbulan-bulan hidup dalam penebusan, Dharma bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya sendiri di sebuah padang luas yang dipenuhi cahaya. Wajahnya yang dulunya terlihat seperti kepala anjing di mata orang lain kini berseri-seri, memancarkan kedamaian dan ketenangan. Ini adalah tanda pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara lembut terdengar dalam mimpinya. Dharma tersentak bangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun ada ketenangan yang baru dalam hatinya, seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Dharma melanjutkan usahanya berjualan daging meski dagangannya tidak seramai dulu. Banyak pelanggan yang memilih toko Budi karena merasa lebih nyaman dan percaya. Namun Dharma tidak lagi merasa tertekan oleh persaingan itu. Ia menerima keadaan dengan lapang dada dan bersyukur atas setiap pelanggan yang datang. Keberkahan terasa dalam setiap potongan daging yang ia jual. Pendapatannya mungkin tidak sebesar dulu, tapi hati Dharma lebih tenang dan hidupnya lebih damai. Ia merasa berkah dan ketenangan yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada uang dan kesuksesan semua. Semoga cerita ini membawa hikmah yang mendalam bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.